Terdapat sebuah kisah yang menceritakan tentang seorang pemuda dan kisah perjuangan cintanya yang sangat begitu mengharukan. Dan cerita ini dimulai dengan seorang pemuda yatim piatu yang meminta untuk diceritakan kembali tentang orang tuanya yang sudah kembali ke alam baka. Diceritakanlah oleh orang tua angkatnya yang telah merawatnya sejak dia ditinggal kedua orang tuanya yang ia panggil Mak Basih. Ayah pemuda itu merupakan seorang yang bergelar pendekar sultan di tanah Minangkabau, dan ibunya bernama Daeng Habibah, berasal dari Makassar. Dia selalu menginginkan untuk pergi merantau ke tanah lahir ayahnya Minangkabau, untuk melihat tanah nenek moyangnya. Dan akhirnya niatnya bulat untuk pergi merantau, dan diminta izinnya terlebih dahulu kepada mamanya. Dan akhirnya diizinkan dirinya pergi merantau. Sempit rasanya alam saya jika saya masih berada di negeri Makassar ini, Mak Base. Lantas apa yang kau inginkan, Udin? Izinkanlah saya merantau ke tanah nenek moyang saya, tempat ayah saya dilahirkan. Saya bukan hanya sekedar sembarang pergi ke sana, tapi saya akan menuntut ilmu agama dan ilmu dunia pula. Tapi apakah engkau sudah siap menghadapi ketidakpapan mereka akan dirimu? Insya Allah saya sudah siap, Mak. Asalkan Mak memberi saya izin, agar saya tenang. Baiklah, jika itu yang kau inginkan, pergilah, raihlah cita-citamu, tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya. Lalu pergilah merantau Zainuddin itu ke tanah kelahiran ayahnya, tanah Minangkabau. Dan sampailah Zainuddin di Padang Panjang dan meneruskan perjalanannya ke dusun Batipu. Ketika sampai di Batipu, begitu senangnya dia melihat keindahan alam yang mengelilinginya. Dia tinggal di rumah bakonya, rumah Mande Jamilah. Hingga suatu waktu, hujan yang sangat lebat mengguyur daerah Batipu itu. Berteduhlah Zainuddin di suatu tempat, padahal dia membawa payung. Lalu datanglah kedua orang gadis yang hendak berteduh pula. Karena mereka tak membawa payung, ingin rasanya Zainuddin menawarkan pertolongan untuk gadis itu. Tapi dia masih ragu. Dia tahu betul kedua gadis itu sama dengannya, warga dusun Batipu. Dia tahu juga nama seorang gadis itu yaitu Hayati. Ditunggunya keberaniannya itu, barulah dia berani menawarkan bantuan kepada dua gadis berkerudung itu. Ya, Tuan. Bukankah jika saya tolong? Apakah gerangan pertolongan Tuhan itu? Berangkatlah Ciblon pulang ke Batipu. Marah mama kelak, pakailah payung ini. Janganlah menolak permohonan dari saya. Itu tak usah dipikirkan. Orang laki-laki semuanya gampang. Katakan saja payung di rumah Mande Jamilah. Pagi sekali pada esoknya, datanglah seorang anak laki-laki yang mengantarkan payung yang dipinjam Hayati dari Zainuddin. Dan diberikannya pula sepucuk surat, katanya dari Hayati untuk Zainuddin. Diambil olehnya dengan tangan gemetar lalu dibacanya surat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui adik saya Ahmad, saya pulangkan payung yang saya pinjam. Amat besar terima kasih saya atas bantuan Tuan. Tidak dapat saya nyatakan di sini. Pertama, sewaktu hujan lebat, engkau sanggup berbasah demi menjaga seorang gadis yang belum engkau kenal. Kedua, saya rasa lebih bersyukur dapat mengenalmu dan berbicara denganmu, orang yang terkenal karena baik budinya. Nampaknya hujan bukan saja membawa basah, malah membawa rahmat. Semoga suatu hari nanti saya dapat membalas budimu, Hayati. Hingga pada suatu hari di waktu matahari hendak terbenam, Zainuddin berani menemui Hayati untuk memberikan sepucuk surat, ungkapan apa yang dia rasakan kepada Hayati. Setelah 4 hari suratnya tak mendapat balasan dari Hayati, Zainuddin menjadi bingung. Apa ada yang salah dengan isi surat itu? Atau Hayati tak suka dengan suratnya, hingga tak sudi untuk membalas suratnya itu. Karena itu, Zainuddin menjadi malu ketika melihat Hayati. Selalu dia lari terbirit-birit ketika dia melihat Hayati. Hingga dia bertemu dengan Hayati di tepi danau. Hai Tuan Zainuddin. Hayati, Mengapa akhir-akhir ini Tuan tak kelihatan dan bila bertemu di tengah jalan, Tuan suruh menyerahkan diri? aku takut. Tidak perlu Tuan merasa takut.
mendapatkan penerimaan yang baik. Surat itu bagus sekali, menyedihkan dan merawankan, dibuat dengan hati yang tulus rupanya. Tapi sayangnya saya tak ada kepandaian, yang sebagai kepandaian Tuhan membalas surat yang indah itu. Janganlah mengecewakan hati orang-orang yang Setelah mengetahui bahwa suratnya itu mendapat penerimaan yang baik, begitu senang hatinya, dan sering pula dia mengirimkan surat kepada Hayati, yang isinya tentang perasaannya kepada Hayati. Pada suatu hari, Zainuddin memutuskan untuk menemui Hayati. kita bersahabat dan bercinta Hayati, karena kalau tak cinta padaku artinya kau tak bersahabat denganku. Oh, jadi kau telah mengambil keputusan yang tetap. Ya, Baiklah, Hayati, besar salahku menerima hati yang tidak mau. Baiklah, mari sekarang kita tinggal bersahabat. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Apa Hayati? Hayati, kau mengizinkanku kembali untuk hidup. Terima kasih Hayati. Sebagaimana hal itu disembunyikan, tetap saja hal tersebut tersebar ke seluruh penjuru kampung bahwa anak kemenakannya Hayati memadu kasih dengan orang asing asal Makassar. Mereka berdua menjadi buah bibir orang dusun, hingga akhirnya Zainuddin pun diusir oleh orang dusun dan oleh Mama Hayati. Begitu dengan bakonya Mande Jamila, ia mengatakan bahwa sebaiknya Zainuddin pergi meninggalkan dusun demi kebaikan Hayati. Dan pergilah Zainuddin dari dusun ke Padang Panjang. Ketika beberapa meter dia pergi ke kampungnya, dilihatnya seorang perempuan yang sedang menunggunya di tepi dusun. Ada juga niatmu menungguku di sini. memang Tuan Zainuddin, engkau tak akan kubahaskan Tuan. Aku sini untuk melepasmu. Dan pergilah Zainuddin dari dusun Batipu. Suatu hari, Khadijah mengirimkan surat yang isinya bahwa akan ada pacuan kuda dan pasar malam di Padang Panjang, dan dia mengajak Hayati untuk menginap di Padang Panjang untuk 10 hari. Alangkah senangnya Hayati bahwa dia akan pergi ke Padang Panjang, bukan karena pacuan kuda atau pasar malamnya, akan tetapi karena akan bertemu dengan kekasihnya Zainuddin. Dikirimkannya surat untuk Zainuddin yang isinya bahwa Hayati akan menemuinya di Padang Panjang. Dan sampailah dia di Padang Panjang, dia menginap di rumah sahabatnya Khadijah. Khadijah lah yang telah banyak mempengaruhi Hayati, termasuk mempengaruhi perasaannya kepada Zainuddin. Cara berpakaiannya pun berubah. Khadijah pula yang telah membuat Hayati menyimpan sedikit rasa cinta kepada kakak Khadijah, Aziz. Assalamualaikum Khadijah. Waalaikumsalam, selamat datang Hayati. Mari bertemu bundaku. Itu bundaku. Waalaikumsalam Bunda. Gimana Abang Azizmu belum sampai lagi Khadijah? Belum Bunda. Hayati, kamu pernah bertemu Aziz, abangnya Khadijah? Belum Bunda, paling bertemu saat acara pacuan kuda nanti. Mari duduk Hayati. Bunda, Khadijah. Bang Aziz, ini kawanku Hayati. Khadijah sering bercerita tentang kau. Ternyata Khadijah berbohong. Kau lebih cantik daripada Khadijah ceritakan. Senang bertemu denganmu. Ketika di pacuan kuda, benarlah bahwa Hayati bertemu dengan Zainuddin. Zainuddin memang tak setampan Aziz, dia juga tak segagah Aziz. Ditertawainya Zainuddin oleh teman-teman Khadijah.
Hayati sangat ingin mengatakan sesuatu kepada Zainuddin, tapi tangannya ditarik oleh Khadijah. Melihat cara berpakaian Hayati yang berubah, begitu kagetnya Zainuddin, dan dikiriminyalah Hayati sepucuk surat yang isinya bahwa Zainuddin tak menyukai gaya berpakaian Hayati yang menjadi terbuka, tapi tak didapatkannya balasan dari Hayati. Ternyata Hayati telah mendapatkan pengaruh dari Khadijah, dan ternyata Aziz kakak Khadijah menyimpan perasaan kepada Hayati, dan sepertinya Hayati juga sudah mulai bimbang antara Aziz dengan Zainuddin. Setelah 10 hari dia berada di Padang Panjang, pulanglah dia ke dusun Batipuh. Sepulang dari Padang, perasaannya kepada Zainuddin menjadi luntur. Bayangan wajahnya mulai samar-samar hilang, dan diganti akan bayangan Aziz. Zainuddin pun memberanikan diri untuk meminang Hayati, dan tidak disangka kalau dia meminang Hayati bersamaan dengan Aziz. Bedanya, Aziz meminang langsung, sedangkan Zainuddin meminangnya melalui sepucuk surat. Berdebar-debar darah Zainuddin seketika datang sepucuk surat yang tertulis dari Datuk di Batipuh. Begitu teririsnya hati Zainuddin ketika dibacanya bahwa surat itu isinya penolakan Datuk atas lamaran Zainuddin terhadap kemenakannya Hayati. Sedih sangat hatinya itu. Kesedihannya itu bertambah ketika dia menerima surat dari Khadijah bahwa Hayati telah menerima pinangan dari kakaknya itu Aziz. Lemas seketika badan Zainuddin itu. Memang sudah 3 hari Zainuddin tak keluar kamar. Ditanya dia oleh mamanya di Padang Panjang, dan diminta tolong mamanya untuk memanggil Muluk pulang. Karena Zainuddin ingin minta tolong kepada Muluk untuk mencari tahu mengenai Aziz. Tapi ternyata... Selamat siang Guru, bagaimana keadaannya? Alhamdulillah baik. Sebetulnya saya hampir setengah tahun tinggal di rumah ini, tetapi kita belum berkenalan yang rapat. Bang Muluk rupanya segan berkenalan dengan saya, seakan-akan saya dianggap orang lain. Bukan begitu Guru, saya malu bertemu denganmu Guru. Saya hanyalah orang berdosa yang sedang berjudi, jadi tangan saya najis bila dibandingkan denganmu. Saya ingin minta tolong padamu, Abang. Apa yang bisa saya tolong? Insya Allah saya akan menolongmu Guru. Meskipun Bang Muluk baru saya kenal, akan tetapi saya percaya jika Bang Muluk bisa menjaga rahasia aku. Begitu sulit hidupmu Guru. Atas apa yang bisa saya bantu Guru? Tolong cari tahu tentang Aziz. Tolong selidiki asal-usulnya. Jika dia memang pantas untuk Hayati, maka saya akan ikhlas. Tapi bila dia tidak sungguh-sungguh, malang nasib kekasihku itu. Mengapa engkau menggelengkan kepalamu? Sungguh malang nasib kekasihmu itu Guru. Tak sungker untuk mencari Aziz. Siapa orang pejudi yang tak kenal dia? Apa kata Bang? Si Aziz itu bukanlah orang yang berbaik budi. Dia seorang pejudi, penyambung, pengganggu rumah tangga. Dia sering memainkan hati wanita. Ya Allah, malangnya nasib kau Hayati. Dan tibalah hari pernikahan Hayati dengan Aziz. Hayati pun sangat bahagia dengan pernikahannya. Dia sama sekali tidak terpikirkan mengenai Zainuddin. Ternyata Zainuddin sedang benar-benar dalam keadaan yang sangat malang. Dia sakit dan terus mengigaukan nama Hayati terus-menerus. Telah dipanggil dukun-dukun tapi tak ada yang berhasil. Hingga dipanggillah seorang dokter. Dan dokter itu menyarankan agar orang yang bernama Hayati itu menjenguk Zainuddin, agar Zainuddin cepat sadar. Awalnya Hayati tak mendapat izin dari Datuk dan suaminya, tapi dengan paksaan dokter, akhirnya Hayati pun pergi ke Padang Panjang bersama suaminya. Dan ditemuinyalah Zainuddin yang sedang tak sadar di atas kasur. Dipanggil namanya oleh Hayati dan akhirnya Zainuddin pun sadar. Zainuddin, bangunlah, bukalah matamu. Ini Hayati menengokmu. Zainuddin, Siapa yang memanggil namaku? bangunlah, ini saya datang. Hayati kah itu? Suaranya seperti suara yang saya kenal. Oh Hayati, kau datang tepat pada waktunya. Telah kusediakan rumah untuk kita tempati. Aku akan mengambil kemeja hitam saya. Ayo kita menikah Hayati. Oh sudah berenak ya. Aku lupa kau sudah kawin dengan Aziz. Kau sudah kepunyaan orang lain. Kau sudah lepas dari tanganku. Ternyata benar, bakat menulis yang dimiliki Zainuddin itu bukanlah bakat biasa. Dia bisa cepat menjadi terkenal, karena kisah hidup yang sedih yang dicurahkan menjadi sebuah hikayat, diterbitkan di suatu surat kabar dengan inisial Z.
Lepas masalah kehidupan Zainuddin, kita kembali ke kehidupan rumah tangga Hayati dengan Aziz. Memang pada mulanya dia merasa kalau dia adalah orang yang paling bahagia dalam kehidupan rumah tangga. Namun, kebahagiaan itu hanyalah sementara, apalagi semenjak dia pindah ke Jawa. Rasanya telah ada yang berubah dari diri Aziz kepadanya, dicurahkan hatinya kepada Khadijah, dan dibalas dengan tenang oleh Khadijah, kalau Aziz masih mencintai Hayati. Mereka menjadi hidup kekurangan karena kebiasaan Aziz berjudi dan bermain perempuan tumbuh lagi dalam dirinya. Suatu sore, klub Zainuddin, yaitu klub anak Sumatera, mengundang Aziz dengan Hayati untuk menghadiri pertunjukan cerita Tonil karangan Tuan Sabir. Dan Aziz dengan Hayati datang dalam acara itu. Begitu kagetnya Hayati dengan Aziz bahwa ketua dari klub yang mengundang mereka tidak lain tidak bukan adalah Tuan Sabir, yaitu nama baru dari Zainuddin. Bertemulah mereka dalam acara itu, tapi dengan kondisi Zainuddin yang sudah berbeda, dengan jas yang mahal dan dengan wajah yang bersih. Dia lebih gagah dari sebelumnya, dan bercakap-cakaplah mereka. Sudah 3 bulan. Ajaib sekali, sekian lama tinggal di Surabaya, baru kali ini kita bertemu. Kami pun tak menyangka bahwa pengarang ternama yang Agni selalu jadi buah mulut orang lantaran tulis-tulisannya yang berarti itu adalah sahabat kami Tuan Zah. Zabir, tidak ada lagi nama yang lama, karena kurang cocok dengan diri saya, nama Zabir lebih cocok bukan? Semua nama cocok buat orang seperti Tuan. Tuan Aziz biasa saja. Sudah. Ternyata, kehidupan rumah tangga Hayati dengan Aziz kian lama kian memburuk. Sering terjadi pertengkaran antara mereka. Barang mereka semuanya habis, digadai oleh Aziz, hingga rumah pun mereka sudah tak mampu untuk membayarnya. Tanggal 20 Oktober, Zainuddin pun pulang dari Malang dengan hatinya lesu. Dan dia bercakap kepada Muluk kalau dia menyesali keputusannya kemarin, dan dia akan menyusul Hayati ke Padang. Lalu dibacanya surat dari Hayati yang dititipkan ke Muluk. Setelah membaca surat itu, dia pun hendak membaca surat kabar, dan begitu kagetnya dia ketika membaca bahwa kapal Van der Wijk telah tenggelam. Langsunglah pikirannya yang tidak-tidak. Dia langsung mencari informasi kemana korban dilarikan. Akhirnya dia mendapat informasi kalau korban yang berhasil ditolong dibawa ke Lamongan, Jawa Timur. Langsung saja dia pergi ke sana dengan Muluk, dan didapatinya Hayati yang penuh luka dengan tidak sadarkan diri. Tuan Zainuddin, Dari mana Nona tahu? saat dia dibawa kemari, dia mengenggam foto Tuan dengan tanda tangan Tuan di belakangnya. Bangunlah Hayati. Biarlah dia bangun sendiri. Adakah harapan untuk itu? Siapa yang dapat menentukan hidup mati orang? Kau Zainuddin, Ya Hayati, Allah rupanya mengizinkan kita berpisah. Bila diberi izin dari dokter, kita akan berangkat ke Surabaya. surat bang. Sudah Hayati, sudah kuberikan. Bagaimana hanya dengan dokter? Dia terlalu payah, darahnya keluar banyak, dia demam sekarang. Kalau perlu ambillah darahku dokter untuk menolong jiwanya. Sayang, pekakas di sini belum cukup. Kami baru memesannya dari Surabaya. Beberapa dokter akan menolong kami. Zainuddin, saya dengar perkataan dokter. Saya tahu waktu saya kalah dekat. Ya Hayati, kau akan sembuh. Kita akan kembali ke Surabaya. Sabar Zainuddin, saya kematian kalau terbayang di wajahku. Hidupku hanya untukmu seorang Hayati. Aku pun bacakan dua kalimat syahadat di telingaku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak Hayati, jangan tinggalkan aku. Setelah Hayati meninggal, Zainuddin menjadi sering sakit-sakitan. Dia pun kehilangan semangat hidupnya, hingga dia pun menyusul Hayati ke alam baka. Dia meninggal dalam menulis akhir suatu karangan, dan dia dikuburkan di sebelah makam Hayati. Begitulah kisah seorang pemuda asal Makassar, dan kisah cintanya yang begitu memilukan, membuat hati yang mengetahuinya teriris, dan tenggelam dalam kesedihan.